Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Siang ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Seorang barista kopi. Pada umumnya, yang banyak adalah identik barista itu adalah seorang laki-laki. Nah, yang kita undang kali ini adalah seorang barista tapi perempuan ini. Seorang wanita ahli kopi. Beliaunya nama lengkapnya Mbak Titi. Titik Rahma. Mbak Titi Rahma. Seorang barista dan juga juri nasional kalau ada lomba kopi. Selamat siang Mbak Titi. Siang dong. Aduh, terima kasih ya. Sama-sama. Bisa hadir di podcast saya. Semoga ini bisa membawa edukasi ke teman-teman yang mendengarkan nantinya di YouTube Albima 1208 channel. Amin. Saya tertarik dan sangat tertarik sekali mengundang Mbak Titi. Satu alasan saya sebenarnya seperti tadi yang saya jelaskan di awal bahwa barista itu identiknya dengan seorang laki-laki. Kopi juga identiknya dengan laki-laki. Iya. Tetapi Mbak Titi bisa menjadi seorang barista dan malah jadi juri di perlombaan-perlombaan barista nasional ya. Gimana sih awal mulanya gitu loh? Kok bisa Iya. sampai tertarik di dunia kopi dan malah menjadi seorang barista? Banyak sih pertanyaan seperti itu. Kenapa sih di kopi gitu kan? Ya. Kenapa harus kopi gitu? Kenapa nggak susu gitu ya? Iya. Kenapa Nggak ada ya? teh? Nah, Kenapa nggak teh gitu? Iya. Karena sama dulu ketika awal saya masuk ke dunia kopi, ibu saya benar-benar menentang waktu itu. Gitu kan. Tahun berapa itu kira-kira? 2000, saya benar-benar pure masuk di kopi 2014. 2014 Jadi itu 2009 itu sebenarnya udah mulai di dunia kopi, cuman karena saya masih di JTV juga waktu itu sempat ngajar juga di akademis, hingga akhirnya kayaknya dunia ini aku lebih suka deh gitu kan. Kayaknya masuk dunia kopi aja deh gitu kan. Udah deh fokus di dunia kopi. Jadi itu benar-benar cinta ke masalah kopi itu mulai saat kuliah, 2009. saat kerja atau Sebenarnya kalau misalnya minum kopi tuh dari kecil ya. sudah senang kopi? Jadi kalau kita berbicara kopi itu budaya. Iya. Bayangkan kalau misalnya kita datang ke rumah teman, saudara, siapapun di Indonesia nih, pasti akan disuguhin kalau nggak kopi, teh. Ya, Iya paling kan? enggak ya, Nah, yang umum ya. cuman sekarang aja, jadi diganti dengan air minum dalam kemasan. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara budaya, ketika kita bertamu itu pasti yang disuguhin adalah kopi dan teh. Betul. Nah, ini yang menarik nih, kenapa gitu kan? Nah, ini sebenarnya yang jadi tertarik ketika kita kumpul pasti ngopi yuk gitu kan. Nah, ketika kuliah zaman S1 dulu pasti ketika kumpul sama teman-teman komunitas, teman-teman organisasi, pasti di situ ada kopi dan itu pasti kita minum kopi. Dan bunyi mesti ngajaknya, ayo kita ngopi gitu Iya, ya. ngopi Jarang ya, kita, ya. ayo kita susu gitu ya. Kita teh, ngejus gitu, yuk, ngeteh gitu jarang ngejus banget yuk, gitu. enggak apa. Paling Pasti enggak ngopi. ya. Nah, itu yang jadi menarik sih. Terus saya terjun di dunia jurnalis, ya ketemunya kopi lagi di mana-mana gitu kan. Di dunia jurnalis. Iya, jadi Apa? 2007 Wartawan? sampai 2012 saya di JTV. Oh, Gitu. di GTV. Iya, jadi ya akhirnya kopi ini kayak ya udah jadi satu gitu kan. Di mana-mana saya pasti ketemunya sama kopi. Sering ngopi waktu Iya, di GTV dulu nah ya. akhirnya 2009 ini kok saya pas waktu awal S2, nah itu nongkrong sama teman-teman. Nah dulu kalau misalnya ngopinya kan sembarang kopi oke lah. Oke. Tiba-tiba ketika S2 saya ketemu teman, dia anaknya petani kopi, sehingga dia ngopi nggak bisa kalau misalnya kopi saset gitu kan, yang kopi-kopi instan dia nggak bisa. Akhirnya kita nyari coffee shop nih. Nah dia tertarik, dia bercerita tentang kopi. Finally akhirnya saya mencari tahu nih apa sih kopi nih, googling pertama. Oh kopi, ternyata di kopi itu ada robusta, ada arabica. Oke, saya mempelajari perbedaan kedua itu. Ternyata semakin kesini, di arabica itu ada varietas macam-macam gitu kan. Sepertinya kita ngomong masalah mangga nih. Mangga ya sekedar buah mangga, tapi di balik mangga itu ada varietas gitu kan. Ada mana lagi, ada soponyono, dan dia punya ciri khas gitu kan. Nah, di kopi pun juga seperti itu. Hingga akhirnya kok semakin belajarnya semakin dalam gitu. Nah, ini gitu kan.
Ini Belajarnya tertarik di gue. mana pertama kali belajar tentang kopi? Jujur pertama memang dari Google, tapi bukan masalah penyajian, tapi saya lebih ke kopinya, apa sih kopi gitu kan. Oh, jadi baca dulu tentang kopi. Iya, jadi apa Oke. sih kopi, hingga akhirnya ya kayak kopi ini jadi teman hidup ya, finally ya, Iya. dimanapun saya ngopi. Terus kopinya juga kopi hitam waktu itu. Sampai teman, gila ya, cewek ngopinya hitam gitu kan, ya jarang. jarang. Soalnya rata-rata. Paling sering kopi susu ya? Iya, pasti ngopinya kopi cantik, cappuccino, latte, Iya, yang penting pasti seperti ada itu. campurannya lah Iya. ya, gitu ya. Nah, tapi kenapa saya lebih tertarik ke kopi hitam? Jadi waktu itu ceritanya saya nongkrong di salah satu kedai kopi. Saya pesan kopi Mandailing. Nah, dibikinkin lah yang namanya kopi Mandailing ini. Besoknya saya kembali lagi ke coffee shop ini. Minum nih Mandailing lagi. Kok rasanya beda dengan yang kemarin gitu kan. Padahal mintanya sama. Iya. Nah, akhirnya saya ke bar, saya nanya, "Mas, ini yakin kopi Mandailing?" "Oh, benar." Tapi dia cerita memang kenapa bisa berbeda. Googling lah lagi saya gitu kan. Oke. Akhirnya makin penasaran. Karena di rasa situ. penasaran. Iya, Iya. penasaran. Oh, ternyata bisa jadi berbeda, satu daerah, satu jenis gitu kan. Mandailing, sama-sama Mandailing, kenapa berubah? Oh, ternyata kemarin penyeduhannya seperti ini, sekarang nyeduhnya kayak gini. Oh, ternyata bisa beda ya gitu. Nah, ini menarik nih. Berarti gitu. dari taste awal itu Iya, udah bisa merasakan iya. perbedaan Akhirnya- ya? Nah, akhirnya setiap kemana-mana akhirnya nyari nih kopi Mandailing terus, kok mesti beda ya. Finally akhirnya ganti lagi nih kopi Toraja, kopi Gayo, dan akhirnya semuanya dicoba gitu kan. Beberapa ada kopi apa di depan yang belum saya pernah minum, pasti saya order di situ. Oke. Nah, akhirnya ya tertarik banget. Gaya sampai setiap hari tuh pasti nongkrong di kedai kopi. Nggak, akhirnya kerasa banget nih, gaji 1 bulan itu habis buat ngopi seminggu. Gila, serius. Iya, jadi Itu gaji waduh. di GTV habis 1 bulan. Iya, 1 bulan Karena habis urusan buat ngopi ngopi. doang. Iya, buat ngopi doang. Ini bahaya nih gitu kan. Nah, akhirnya kepikiran 2012 kayaknya, kan ini aku di Bangkalan lagi, balik ke Bangkalan lagi, ngopi di Bangkalan susah gitu kan. Wah, ini di mana ya? Masa setiap kali ngopi aku harus ke Surabaya. Ya. Walaupun nggak ada kerjaan di Surabaya, saya harus ke Surabaya untuk ngopi karena udah kayak kecanduan gitu kan. Bukan kecanduan sih, tapi lebih karena semakin tertarik nih. Akhirnya ini kalau misalnya aku buka di Bangkalan enak nih gitu kan. Setidaknya saya nggak perlu harus ke Surabaya kalau mau ngopi. Ya kan? Satu. Yang kedua, saya nggak, ketika saya ngopi biasanya ngabisin duit, ketika saya buka kedai kopi saya bisa sambil ngasilin duit kan gitu. Menarik nih. Terus yang ketiga, saya bisa minum kopi enak gitu kan. Sementara di kota saya, di kabupaten saya sendiri, daerah saya sendiri, sangat susah untuk mendapatkan kopi yang benar-benar Yang kopi, benar-benar kita ngomong kopi, ya kan. betul. Nah, ini kesempatan saya untuk edukasi gitu kan. 2013 tuh sebenarnya saya sudah di dunia akademik. Gitu. Jadi sempat Mengajar. bantu ngajar di Unijoyo sama di Dosen. Surabaya. Dosen Ya, apa? Komunikasi. Dosen komunikasi. Jadi kebetulan Keren, saya keren, S2 keren. saya di komunikasi Oke. ya. Itu. Terus kayaknya menarik nih gitu kan. Nah, akhirnya 2013 saya memutuskan untuk kalau saya sekedar buka bisa. Tapi kalau misalnya saya nggak punya ilmunya ya percuma. Oke. Kan gitu. Finally 2013 saya memutuskan untuk ngambil sertifikat barista. Saya sekolah Di? barista di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, Wah, jadi keren. saya pinginnya gini, saya saya suka ngopi dari dulu gitu kan, tapi kalau misalnya sekedar suka ngopi, ya semua orang suka ngopi gitu kan, tapi kalau yang berilmu, nah Ya. gitu kan, saya datang ke Surabaya, terjun di dunia kopi sebagai orang baru, tapi saya nggak mau dengan tangan kosong. Ya. itu kesombongan saya Ya, sih gitu ya. kan. Saya orang baru tapi saya nggak mau dengan tangan kosong. Finally akhirnya Ke Bandung. ya ke Tahun berapa? Bandung. 2013. 2013 ke Ya, Bandung. kalau misalnya saya di Surabaya belum banyak waktu itu, hampir belum ada. Jadi memang ada tempat sekolah- untuk ada. trainer gitu, Ambil, training iya, gitu iya, ya. kursus Ambil barista. sertifikasi. Iya, jadi ambil kursus barista di Bandung. Berapa lama? Itu seminggu cuman. Oh, cuma seminggu. Seminggu sudah keluar sertifikat Iya. bahwa bisa menjadi seorang barista gitu. Ya, jadi karena memang dulu belum banyak seperti sekarang Iya. gitu kan. Nah, akhirnya ngambil di Bandung, mantapkan diri. 2014 saya buka usaha kopi gitu kan. Di Bangkalan. Ya, Oke. itu finally dengan tujuan adalah saya ingin memperkenalkan kopi Indonesia ke masyarakat. Karena Kedai kopi pertama di Bangkalan di mana?
Di Kalau BKV itu? iya, kalau saya Depan saya Polres di itu? Kopi, iya. Kalau dulu sebenarnya di daerah Ring Road itu di Amanah FM. Nah, itu ada dulu di Ya, situ. di situ. Oh, Nah, terus gitu. pindah ke situ. Depan Polres. Polres, Ya, terus oke. pindah lagi depannya stadion. Iya. Cuman memang sekarang saya nggak terlalu fokus sama kedai kopi. Karena banyak kelilingnya. Iya. Nah, ceritanya nih satu lagi kan Mbak Titi bisa jadi seorang juri nasional, gimana ceritanya? Nah, beruntun nih jadinya ceritanya. Kan berarti kan harus bisa sebelum-sebelumnya mengalahkan ahli kopi yang lain kan? Iya, finally Gitu. akhirnya ini kan saya suka ngopi terus akhirnya banyak ketemu ketika saya benar-benar terjun 2013 kebetulan mentor barista Yang saya dari di Bandung. itu mentor-mentor yang luar biasa. Ternyata memang mereka kelasnya nasional gitu kan. Mereka suka menjuri, mereka juga juara barista gitu kan di Indonesia. Itulah keuntungan saya di situ. Akhirnya saya banyak ketemu teman-teman di Surabaya. Banyak ngopi bareng, banyak sharing, banyak bikin kelas sama teman-teman. Saya beberapa kali keliling ke daerah-daerah gitu kan. Di Indonesia. Jadi kebetulan saya suka traveling kan. Oke. Ya, saya datang ke Pekalongan kemanapun gitu. 2015 saya baru pertama itu saya dipercaya untuk jadi juri. Wih, serius nih aku jadi juri? Atas Enggak, dasar gitu. apa? Karena memang di Jawa Timur sendiri. Apa pernah ikut perlombaan juga Mbak Titi? Pernah Di? di Surabaya. Oh gitu, lomba apa itu? Ya, lomba V60 waktu itu masih jarang. Dan Oh, itu gitu. saya masuk 8 besar masih. 8 besar, Ya, terus di Tasik itu pernah juara 2 apa juara 3 ya, saya lupa. Itu pernah Aeropress dan beberapa sih gitu kan. Agak lupa sudah. Iya. Malum otak sisa. Iya. Jadi Ketutup sama kopi. jadi ya dipercaya untuk jadi juri, dimentorin sama guru saya waktu di Bandung Itu juga menjuri di mana pertama di kali itu? Pekalongan. Di Pekalongan. Ya, jadi aku pikir pertama ragu ini diambil nggak ya. Tapi kalau saya ambil saya takut gitu kan. Saya belum punya ilmu yang tapi saya belum punya ilmu di sini nih gitu kan. Nggak diambil, ini kesempatan saya belajar di situ. Iya. Terus untungnya adalah saya punya beberapa teman-teman di Surabaya yang sering bikin acara cupping gitu kan untuk kenal kopi. Ini kopi yang benar nih seperti apa sih, yang nggak benar seperti apa. Finally itu yang jadikan dasar. Oke lah, aku memberanikan diri untuk belajar. Kalau misalnya saya nggak memulai, kapan saya mau bisa gitu. Jadi kesempatan itu Ya, langsung diambil aja ya? Jadi diambil aja lah. Dan alhamdulillah dari situ banyak mulai tawaran untuk ngejuri Untuk gitu kan. menjuri. 2 bulan setelah itu 1 bulan setelah itu saya diajak ngejuri Festival Kopi Nusantara di Batu waktu itu bareng si Aga yang pemain filosofi kopi, terus sama si Mas Pepeng pemain yang di Ada Apa Dengan Cinta 2 tuh. Nah itu jadi bareng mereka ini kan kesempatan yang luar biasa. Ya udahlah aku ambil, aku harus memberanikan diri, aku harus melangkah gitu kan. Jadi sejak itu sering menjuri di semua event kopi gitu ya. Saya merasa ilmu saya kurang. Saya harus belajar lagi nih. Akhirnya belajar tentang sensori. Jadi di Jember sama teman-teman juga gitu kan. Akhirnya belajar tentang uji cita rasa di kopi. Oh gitu. 2000 berlanjut itu terus akhirnya karena memang profesi untuk juri kopi itu belum banyak. Apalagi di Jawa Timur. Lombanya aja belum banyak kan? Ya, jadi di Jawa Timur belum banyak. Finally akhirnya ini yang dijadikan. Oh Mbak Titi ini pernah ngejuri ini. Saya punya portofolio untuk itu kan. Ya, Akhirnya, betul. nah itu yang ada track record itu setidaknya iya, kan gitu. jadi nah itu yang membawa dasar saya bisa ngejuri sampai detik ini gitu sih. Memang nggak ada pertentangan dari keluarga. Mbak Titi kan sudah berkeluarga nih ya. Dulu Punya putra awalnya berapa? 1. Jadi dulu awalnya Kan sebenarnya ditinggal bukan. di rumah kan tinggal Sebenarnya terus jadi. yang melarang itu sebenarnya ibu. Oh bukan suami? Bukan. Jadi ibu ini Kalau suami tetap support? ya. Wah keren banget ya. Jadi si ibu sebenarnya, kamu ngapain di kopi gitu kan? Kopi, ya stereotip lah ya dengan wanita dengan kopi itu balik lagi. Wanita dengan kopi itu identiknya adalah stereotip. Ya kan paling enggak kan kalau di dalam tanda kutip budaya Madura Iya, gitu. benar. Mau kemana? Kamu tuh kan perempuan Iya, gitu kan. apalagi pulang malam, Nah, kadang pulang sudah pagi punya anak, gitu boleh kan. diurus anaknya gitu kan. Nah, Tapi Mbak Titi kemana-mana ini kan. Iya. Supportnya dari pikirnya suami dan ibu, keluarga sebenarnya bukan ibu. gini, sebenarnya pikirnya ibu adalah kamu ngapain ninggalin dunia akademik, ninggalin dunia jurnalis justru. hanya untuk jualan kopi.
Iya. Yang dipikirkannya adalah seperti itu. Mungkin Ibu berbicara masalah gengsi kali ya. Iya, Gitu betul. ya. Gengsi di mata orang. Iya, jadi ketika ditanya, Titik sekarang kerja apa? Jualan kopi. Iya. Merasa asing dan tidak itu enak. ya. Hah? Jualan kopi? Beda lagi ya, dengan buka warung. Beda lagi kan. kalau ditanya Mbak Titi, oh dia dosen sekarang. Ya, Beda. Gengsinya kan jadi berbeda. Oh, gitu kerja ya. di JTV kan, itu kan iya, beda. oke, Nah, itu sebenarnya yang jadi pertentangan dulu. Tapi akhirnya makanya kenapa saya harus melangkah jauh lagi di dunia kopi. Sebenarnya itu tujuannya adalah membuktikan ke Ibu bahwa kopi bukan sekedar kopi. Dan bukan sekedar buat pria gitu ya. Iya. Wanita juga bisa unggul di dunia Karena kopi. memang kalau misalnya bicara kopi tadi saya ngomong pembuat kopi pertama di dunia itu perempuan pasti. Ada Gitu siapa? Namanya ada nggak? Siapa itu? Enggak tahu nama. Jadi Tapi yang pasti barista pertama di dunia justru bukan perempuan ya. barista sih, kalau barista. Pembuat kopi. Pembuat kopi. Jadi Penyeduh peracik kopi Iya, ya? penyeduh kopi pertama pasti Bu, kopi Bu. Seperti itu kan. Betul. Jarang Nah, sekali itu, bapak-bapak iya. itu Pak, buat kopi Pak kan sendiri. jarang gitu. Iya. Nah, itu ya akhirnya saya membuktikan ke ibu saya Dan sekarang sudah support semua ya keluarga ya? support pasti. Ibu, suami, Iya, anak gitu ya? almarhum ibu. Jadi Almarhum ya, ibu, oke. jadi ini memang langkah saya sampai detik ini itu saya dedikasikan untuk almarhum ibu. Luar biasa. Oke, Mbak Titi. Sekarang Mbak Titi bawa apa ini? Iya, ini ada kopi. Karena berbicara kopi, saya bawa kopi. Kalau Iya. saya ngomongnya teh, nanti saya bawa teh gitu. Oke. Karena kebetulan Pastinya, jangan sampai bawa 3 teh. tahun belakangan ini saya tertarik belajar teh juga. Jadi di teh itu ada tea cupping, ada tea blending. Jadi ketika ngomong tea blending, white tea itu enaknya di blending sama apa, bunga apa, Ya, betul. buah apa. Karena gitu. sekarang di kedai kopi tidak hanya jual kopi ya. Iya, betul. Non kopi juga Iya, ada. jadi kalau misalnya bicara teh itu kan ada white tea, green tea, oolong, black tea, ada matcha, ada gen matcha, ada hojuicha, gitu kan. Banyak banget berarti. Banyak banget. Berarti sekarang sudah meluas ya. Iya. Dari kopi sudah merambah ke dunia Tapi teh. tetap di kopi sih. Oke. Nah, ini kan sudah bawa kopi apa aja nih? Kalau berbicara kopi Sebelum saya ada titipan pertanyaan dari para teman-teman di melalui Instagram dan WhatsApp kemarin. jadi berbicara kopi itu kan ada robusta sama arabica. Sebenarnya jenis kopi yang ada di dunia itu ada 4. Jenis kopi di Ya, dunia. ada 4. Jadi ada robusta, arabica, excelsa sama liberica. Cuman yang paling umum itu memang robusta sama arabica karena memang produksi yang paling besar itu di 2 jenis tersebut. Oh, yang Jadi kayak ini ada robusta, ada arabica, terus ada blend. Nah, blend Blend ini ini gimana? biasanya untuk espresso base gitu. Jadi iya. dia campuran antara robusta sama arabica. Oke. Kita masuk ke pertanyaan teman-teman ya. Boleh. Saya buka Instagram dulu. Deg-degan nih. Kita mulai dari paling bawah. Banyak teman nanti udah saya rangkum. Mungkin pertanyaan pertama. Ntar, ini banyak nih. Pertanyaan pertama ya. Boleh tahu bagaimana bedakan kopi robusta dan kopi arabica? Salam kopi hitam. Ini dari The Dumdio. Salam kopi hitam juga. Bedanya paling mudah adalah dari rasa. Karena kopi itu kan kita minum, kita konsumsi. Jadi paling mudah, paling gampang itu adalah dari rasa. Rasa ya, robusta dan arabica. Nah, kalau robusta itu cenderung biasanya lebih earthy, lebih pahit gitu kan, lebih strong. Kalau arabica tuh dia lebih soft, terus ada rasa fruity. Biasanya orang kenalnya asem nih kopinya gitu. Nah, Yang mana tuh? Yang robusta? arabica. Oh, yang arabica. Iya, kalau robusta kan lebih pahit, lebih Oh, strong lebih gitu pahit. kan, lebih. Ini nggak bisa dibuka? Bisa. Bisa. Silakan. Ini masih. Nggak apa-apa, santai Oh, aja. gitu. Nah, kalau misalnya dari aroma udah kelihatan. Ini yang robusta. Robusta ya. Iya. Ini arabica. Oke, robusta. Robusta pastinya lebih pahit ya. Iya. Saya ambil satu. Nah. Iya, ini bekecut ya. Ya, jadi Yang- ada rasa fruity, ada aroma-aroma fruity, lebih asem biasanya, exit sih. Kalau di kopi kita kenal istilah exit. Dari biji kopinya robusta juga Nah, berbeda ya. jadi kalau misalnya kita pertama paling gampang adalah ketika kita minum itu rasanya berbeda. Oke. Kalau robusta itu biasanya cenderung lebih pahit. Lebih pahit. Kalau arabica itu lebih fruity, lebih Lebih banyak fruity, macam. betul, Karena kopi sendiri mewakili 1.300 komponen rasa. Wah, luar Nah, biasa. 1.300 komponen nah, rasa. makanya kenapa? Apa sih yang dilombiin dari kopi? Ya rasanya dong gitu kan. Oke, Nah, oke. terus kalau misalnya kita ngomong gini, di kopi itu ada rasa asam. Asam itu kan ada banyak macam asam. Ya.
Ya kan, ada asamnya jeruk, ada asamnya mangga, ada asamnya apel, ada asamnya anggur. Banyak sekali asam. Banyak. Asamnya kehidupan juga ada. Iya. Asamnya Bener ya, ketek juga masa ada. Oke. Jadi berbicara asamnya jeruk itu juga ada banyak macam. Betul. Gitu kan, kita bicara citrus nih, citrus ada banyak macam. Ada jeruk, ada lime, jeruk nipis, ada lemon. Iya. Nah, jeruk aja ada banyak macam jenis jeruk. Nah, masuk jeruk yang mana? Jeruk yang masih mentah, yang matang, apa yang over matang itu kan beda rasa. Dia agak fermented. Begitupun kan, kopi itu. ya. Iya. Berarti dari tadi Dari rasa itu rasa sudah udah kelihatan. lebih fruity ya. Lebih fruity. Nah, kalau secara fisik bisa kita lihat. Ini ya dia. Nah, kalau di robusta dia lebih bulat. Ini ya. Iya. Robusta lebih bulat. Iya, robusta lebih bulat. Arabica lebih kecil. Nah, lebih bulat biasanya Lebih pipih gede ya. Oh iya. Nah, kalau di Arabica dia cenderung lebih lonjong. Oh iya benar, lebih lonjong, lebih kecil juga ya. Lebih montok si robusta. Betul. Jadi bodinya robusta banget. Robusta banget. Iya. Aku masuk yang robusta. Gue nanya orang-orang kopi kan. Ini masuk yang Arabica ya. Langsing. Iya, biasanya kadang kalau misalnya yang paling gampang lagi garis tengahnya si robusta tuh cenderung lebih lurus, kalau Arabica tuh agak berliku. Oh iya benar. Jadi ini guys, jadi ya nih yang paling jelas belahannya itu ya, robusta dia lebih lurus di tengah gitu. Iya. Tapi kalau Arabica ya, dia lebih ada beloknya gitu ya. Iya. Oh shit, ya baru tahu nih. Iya. Keren. Itu secara kasat mata. Terus biasanya Pernah nggak kalau ngetes itu dimakan begitu? Iya. Harus gitu? Ya enggak juga. Enggak, ya? Biasanya saya minum sih udah kelihatan. Kalau langsung dimakan pasti. Dari ketika ini kan masih biji nih, ketika digiling ini kan aromanya lebih kuat. Boleh saya gigit coba? Boleh. Yang robusta nih rasanya. Ini robusta. Cobain yang Arabica. Oke. Pahit. Ini yang Arabica ya? Iya. Dia manis. Nanti sugesti nih. biar dokter bicara sendiri nanti gimana. Ini tadi yang robusta yang pertama saya makan dia agak pahit. Iya. Terus yang kedua ini seperti jadi betul tadi ada seperti fruity gitu ya? Iya. Jadi lebih ada asemnya, ada manisnya. Betul. Nah nih, aku merasain sendiri. Mas Gandhi tadi pertanyaan pertama udah jawab dari kalau tekstur, bentuk. Kalau dari minum pertama ada rasanya. Terus lagi kafeinnya si robusta tuh lebih tinggi daripada Arabica. Oh, kafeinnya robusta. Ya, makanya kalau orang-orang biasanya aku habis minum kopi itu langsung melek. Ya, mungkin yang diminum adalah robusta karena memang produktivitas robusta itu jauh lebih besar daripada Arabica. Produksinya. Kalau di Indonesia sendiri yang paling banyak robusta. Robusta. Karena memang kalau robusta itu ditanamnya di bawah ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Kalau Arabica itu di atas 900 meter di atas permukaan laut. Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, buahnya juga lebih banyak yang robusta daripada Arabica. Oke. Sehingga makanya kenapa kalau misalnya orang Indonesia minum kopi itu ya melek ya karena rata-rata yang diminum adalah robusta. Karena kafeinnya lebih tinggi. Aku juga ikut ngerti sekarang. Apa robusta sama Arabica. Oke, terima kasih Mbak Gandhi. Pertanyaan kedua dari Mbak Deni. Ini gawe bang nih kayaknya. Kopi hitam jenis apa yang paling nikmat? Dia ngasih 2 pertanyaan. Satunya adalah, apa benar minum kopi itu bikin kecanduan? Nih, yang pertama aja mungkin dulu. Kopi hitam jenis apa yang paling nikmat? Ini tergantung kali ya. Kalau saya sih ditanyain ya pasti nikmat semua. Iya kan? Kalau memang yang paling nikmat pasti orang berbeda-beda kan jawabnya. Iya. Itu sesuai selera. Oke. Yang kedua aja mungkin nih. Apa benar sih minum kopi itu bikin kecanduan? Bisa jadi. Ada ilmunya nggak ya? Pernah dibaca? Jadi di kopi itu ada zat apa ya yang bikin kecanduan itu? Saya jadi lupa ya. Pasti ada kok zat yang apa bikin adiktif gitu ya? Iya. Jadi ada zat itu yang memang membuat kita candu. Tapi bukan amfetamin ya? Bukan. Jadi ada vitaminnya juga. Oh, ada vitaminnya. Ada.
Nah, itu jadi bikin kecanduan memang, tapi tidak yang terlalu parah sih. Oh. Jadi kadarnya masih ini. Tapi memang berarti Ada, benar ada. ya Benar, pertanyaan benar. itu ya, benar ada Benar ada. bahwa bisa bikin kecanduan. Benar. Oh, karena memang ada satu zat Iya. di kopi itu yang bikin Saya ingat-ingat sambil saya ingat-ingat, tapi memang ada. ada. Ya mungkin nanti Iya. kalau ingat bisa bisa ditanya, bisa dilontarkan lagi. Oke, yang selanjutnya. Wah, ini kayaknya dari anak saya yang di Malang ini. Iya deh. Filosofi kopi dari mata seorang barista dan seorang juri nasional kayak gitu. Apa itu? Filosofi kopinya ya. Kalau gimana ya jawabnya kalau filosofinya ini? Karena kopi itu kehidupan sih. Ya. Oh, kopi adalah kehidupan. Iya. Kalau di Aceh sendiri itu ada saya pernah ada film Aroma of Heaven, di situ ada petikan kalimat kami hidup dari kopi, makan dari kopi, sekolah dari kopi, mati pun karena kopi. Oh, ya, Itu. keren. Nah, Keren. makanya, kopi ini bukan sekedar kopi yang saya omongan tadi. Jadi kopi ini dampaknya besar banget. Ketika kita minum secangkir kopi, ada banyak kehidupan di balik itu. Betul. Ada barista, ada pemilik kedai kopi, ada roaster, ada prosesor, ada petani kopi, ada buruh kopi, gitu kan. Karena secangkir kopi itu bisa membawa dampak besar gitu ya. Luar biasa. Kita aja lagi diskusi minum kopi ada ide gitu Iya. ya. Karena suatu kopi bisa timbul persahabatan. Iya. Karena suatu kopi Karena kopi saya kenal dokter ya, Yaya. gitu betul. Karena kopi juga nih. Iya, iya. Banyak. Kopi ya itu. Jadinya bingung sih kalau misalnya berbicara filosofinya. Ya buat saya kopi dampaknya besar banget gitu Iya, kan. betul. Saya bisa keliling Indonesia juga karena kopi kan itu. Iya, lah sekarang malah kopi itu jadi hidangan pertemuan kepala negara Iya, internasional karena ya. memang sebenarnya kalau misalnya berbicara kopi kan emang perdagangan dunia dari dulu. Sistem tanam paksa dulu waktu VOC itu kan sebenarnya komoditi terbesar salah satunya adalah kopi. Jadi Indonesia ini dipaksa untuk menghasil, karena memang Indonesia penghasil kopi yang terbaik juga, salah satu penghasil kopi terbaik. Makanya kenapa dulu Belanda ngebawa kopi ini ke Indonesia untuk itu. Jadi berbicara sejarah 1690-an Belanda ngebawa ini kopi ke Indonesia. Hasil kopinya dia bawa ke Eropa, dia jual ke Eropa. Oke. Ya, ini sebenarnya. Nah, orang Indonesianya sendiri nggak minum kopi, susah untuk minum kopi. Padahal yang punya tanaman kopi Indonesia. Iya, orang Indonesia itu sampai saking susahnya minum kopi, jadi di daerah Sumatera, di Padang itu sampai ada istilah kahwa. Kahwa itu adalah daun kopi. Karena masyarakat sana dulu untuk meminum kopi itu sangat susah. Kopinya sudah dibawa semua, diangkut semua sama si Belanda. Nah, untuk menikmati secangkir kopi mereka harus metik daunnya untuk diminum. Oh, Sampai segitunya. segitunya Nah, ya. sejarah kehidupan Indonesia itu nggak jauh dari kopi juga. Iya. Nah, ada satu lagi nih dari kacong_118. Oh, ini Mas Adi kayaknya. Kopi apa yang paling enak? Sama aja dengan yang tadi ya. Semua kopi enak. Kembali ke selera ya. Iya. Semua kopi enak, tapi paling enak ya sesuai selera. Iya. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang paling digemari kopi apa? Relatif sih kalau misalnya paling digemarin. Kalau misalnya paling banyak dikonsumsi mungkin masih Robusta. Robusta. Karena memang produktivitas Robusta itu jauh lebih tinggi dari Arabica. Terus lagi orang Indonesia itu terbiasa dengan minum kopi saya harus Sasetan. ngomong kopi sampah. Oh. Iya kan? Yang masuk kopi sampah itu kopi sasetan gitu ya? Iya, bisa sasetan misalnya dulu dari zaman dulu sebenarnya, dari zaman kita dijajah Belanda, kita masih minumnya kopi sampah. Karena kopi yang bagus-bagus diangkut sama si Belanda. Oh, gitu. Yang jelek baru diminum sama masyarakat. Oke. Nah, betapa mengenaskannya, kita penghasil kopinya tapi kita minumnya kopi sampah. Masa sampai saat ini kita masih tetap minum kopi sampah. Ya. Nah itu, kopi-kopi yang bagus dibawa keluar, diekspor keluar. Ya kan, kopi yang grade 1, yang grade A itu diimpor, diminum sama orang-orang luar. Betul. Tapi orang Indonesianya sendiri Tidak bisa masih, menikmati. iya. Nah, itu salah satu alasan saya bisa minum kopi enak, berarti saya harus menularkan ke orang lain untuk minum kopi enak juga. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Dian2_. Kenapa saya kalau kopinya tidak cocok malah ngantuk? Ada ilmunya nggak sih ini? Saya juga. Jadi kalau misalnya saya minum espresso,
itu biasanya saya ngantuk. Tapi biasanya habis tidur tuh lebih segar lagi. Ya ada beberapa zat ya memang yang bisa saya seperti saya makan Jadi dia bandeng bilangnya tuh kalau nggak nggak bisa. cocok malah ngantuk gitu ya. Ada teman saya yang nggak cocok malah gatal-gatal. Oh, Nah, ada. itu mana makanya Seperti seharusnya- alergi gitu? Iya, makanya saya harusnya nanyanya ke dokter nih. Kenapa bisa jadi seperti Iya, itu? iya, iya. bukan ke saya nanyanya Oh, gitu kan. bukan. Ada teman beberapa Harus teman ada itu, sesi iya. khusus itu. Iya, jadi kopi dan kesehatan. Iya, betul bisa. Jadi teman saya tuh setiap minum kopi yang nggak cocok atau mungkin robusta itu mesti dia gatal. Nah itu kenapa coba? Iya juga ya. Ini perlu jadi dicari juga nih penyebabnya. Iya. Kenapa jadi gatal-gatal kayak alergi? iya. Alergi kopi dong berarti. Kenapa yang lain enggak? Oh, merek tertentu itu. Misalnya Jenis tertentu. Jenis tertentu. Iya, Jadi misalnya karena- dia robusta, dia alergi Iya, gitu. jadi Kalau yang yang- pasti kalau minum robusta dia pasti langsung memerah badannya. Tapi kalau misalnya ada kopi-kopi yang nggak cocok dia agak gatal. Tapi yang cocok enggak, dia fine-fine aja. Oh gitu ya? Iya. Oh ya lucu. Itu aneh juga ya. Iya. Tuh, ini dibahas lain kali aja deh. Pertanyaan lagi nih. Apa yang dimaksud dengan kopi blend? Nah, Kopi blend itu biasanya dipakai untuk kopi-kopi espresso base. Karena kalau misalnya robusta itu kan identik dengan pahit yang banget. Terus arabica itu jadi asam banget. kopi blend ini dibuatnya seperti apa? Jadi apa dia dari biji kopi seperti ini? Ya, jadi Terus tetap gimana? kopinya kayak gini. Nah, kalau di espresso itu kan yang kita cari, nggak apa-apa dibuka aja dok. Boleh ya? Nggak apa-apa ini di sini. Gimana, Pak? Biar tahu. Ini, dibuka terus. Oke, kita ke depanin kopi blend. Biar tahu dulu ya. Ada ini nggak Apa tisu? tempat tisu, nggak apa-apa tisu. Tisu mungkin ada Mas di Nah itu ada selorokan. tisu. Ini nih di sini. Oh, di sini. Itu. Iya. Kita buka jadi supaya gitu. Oh, udah. Jadi kalau blend itu Iya. Kopi blend nih ya. ya. Gimana nih? Saya Jadi kalau nggak blend ngerti itu juga ini. campuran dari arabica sama robusta. Nah, Campuran dari robusta sama arabica. Jadi bisa Lah, jadi berarti, blendnya dicampur robusta sama arabica. digiling gitu. Enggak. Gimana? Ya ini namanya kopi blend, campuran. Blend itu kan campuran. Pohonnya? Bisa jadi enggak dari kopi apa aja. Oh, jadi gitu. bisa jadi blend itu blend robusta sama robusta, bisa jadi blend robusta sama arabica atau bisa jadi arabica sama arabica. Loh, kalau blendnya Kenapa robusta seperti- dengan robusta, apa bedanya dengan robusta aja? Karena gini, setiap daerah itu punya karakter. Ya. Iya kan? Kenapa ada kopi Kalibaru, ada kopi Tirto Yudo, ada kopi Lampung, ada kopi Aceh. Mandailing, Aceh. Nah, itulah kehebatan Indonesia. Ketika kita berbicara kopi Brasil, kopi yang istilahnya komunitas yang terbesar di dunia itu kan Brasil. Mas ini kelihatan nggak kamera? Bisa ya? Oke. Nah, Brasil itu kan penghasil terbesar di dunia. Nah, tapi ketika kita berbicara kopi Brasil ya udah Brasil, kopi Vietnam ya udah kopi Vietnam. Iya. Tapi berbicara kopi Indonesia, kita punya banyak, ada kopi Toraja, ada kopi Mandailing, ada kopi Gayo. Oke. Nah, sekarang ada banyak, ada Tirto Yudo, ada Kalibaru, itu kita namakan single origin, dia single dari origin asli daerahnya, asli sendiri ya. Tapi biasanya masing-masing daerah ini punya kekuatan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Iya. Betul. Arabica yang asem banget ketika dibuat espresso pasti nggak nyaman. Karena yang kita cari di espresso itu kan ada 3 aspek nih, sweet, acid, sama bitter. Apa itu? Manis, asam, sama pahit. Oh. Jadi di espresso itu harus ada 3 unsur tersebut. Harus kerasa Iya. saat diminum. Iya betul. Jadi ada 3 unsur itu. Bisa Nah, itu bisa muncul semuanya. Iya. Jadi kalau misalnya kita pakai arabica doang, yang didapatkan cuman sweet sama acid. Betul. Bitternya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita pakai robusta doang, ya cuman dapatnya bitter sama sweet mungkin. Ada sedikit sweet di situ, tapi acidnya nggak ada. Finally untuk mendapatkan semua aspek rasa ini ya udah akhirnya kita harus ngeblend.
Oh, di blend sebenarnya diapainnya? Dicampur doang. Jadi mau berapa persen? Tapi nggak digerus gitu? Ya nanti akhirnya Kayak di blender gitu? Finally akhirnya di grinding sebelum diseduh. Oh iya pastinya. Iya. Nggak mungkin jadi larut begini gitu kan? Iya betul. Pasti finally akhirnya di grinding juga, Iya. digiling juga gitu kan. Tapi awalnya adalah kita harus tahu kita pinginnya kuat di rasa apanya, di sweetnya, exitnya atau apa gitu. Karena setiap daerah itu kan punya ciri khas rasa masing-masing. Masing-masing. Gitu, makanya kopi Aceh itu kuat rempahnya gitu kan. Terus kopi Ijen itu khas coklatinya gitu. Oh, jadi berarti kalau misalnya di blend bisa diambil itunya ya? Iya, betul. Oh, Kita mencampur rasanya. Stand. Makanya kenapa Saya jadi wanita ngerti itu sebenarnya sekarang. paling cocok jadi di kopi karena pencicip yang paling baik itu kan wanita. Sensor rasa itu kan lebih kuat. Oh, jadi maksudnya di blend itu untuk mengambil itu Iya, jadiin betul. satu gitu ya? Iya. Oh, gitu maksudnya di blend. Makanya kenapa? Baru mudeng saya nih. Baru ngerti. Aduh, Jadi nggak untuk ngerti. kompleksitas rasa sih. Ya. Nah, untuk ngeblend nggak asal sembarang ngeblend juga. Kita harus tahu karakteristik. Misalnya, kalau saya ini kan kebetulan blendnya pakai kopi Tirto Yudo, robustanya ngambil dari Tirto Yudo sama Batang Pekalongan. Terus arabikanya saya ngambil Kerinci Arjuno, Kerinci Jambi, Arjuno sama Trawas. Oh, ya. Jadi ada beberapa origin, beberapa kopi dari daerah-daerah saya jadiin satu di sini. Oke, berarti Arabica sendiri pun punya nama banyak. Banyak. Iya. Ada tadi apa Kerinci. Ya, Itu ketika tanaman- Kerinci kita ngomong Kerinci, di Kerinci ini kan Gunung Kerinci ini kan ada banyak ini lereng nih. Nah, kita ngambil lereng sebelah mananya itu punya rasa. Itu yang beda-beda. mengelompokkan siapa sih? Misalnya Kerinci petani. ini kok bisa jadi Arabica dia gitu? Ya, petani dong. Oh gitu. Iya. Iya. Karena kan petani nih yang metik nih ini dari Berarti dalam satu kelompok besar itu ada dua nama itu Arabica, Robusta begitu ya, aja. Apa ada nama bisa besar jadi lagi? petani Arabica jadi juga petani Robusta gitu kan. Enggak, Jadi, maksudnya dari nama kopi Iya. itu ada nama besar. Arabica, Robusta. Dua. Iya. Nanti Arabica dia nyabang lagi banyaknya Iya, gitu. banyak lagi. Kerinci apa gitu. ya, kalau jenisnya ini Arabica sama Robusta. Jenisnya. Kerinci ini adalah origin daerah. Oh. Daerah penghasilnya. Berarti yang nama Kerinci itu dari daerahnya yang iya, ngasih nama. Jadi Robusta mana? Ini Robusta Tirto Yudo ini kan daerah Dampit. Desa Tirto Yudo. Iya, Nah, iya. jadi akhirnya kita bisa lebih mengenal Indonesia karena kopi. Saya bisa tahu dulu saya mana tahu Tirto Yudo itu di mana. Tapi taunya itu Kerinci masuk Arabica atau Robusta dari mana? Dari jenis tadi kan, dari ciri khas. Oh gitu. Iya kan, dari bentuknya udah kelihatan. Berarti kita harus lihat dulu ya. Iya. Oh ini spesifikasinya masuk ke yang Robusta ini. Kebetulan saya ngambil dari beberapa petani yang memang saya kenal. Oh iya. Jadi ya lebih enak sih Ya, komunikasinya. wis. Saya jadi lebih mengerti sekarang. Petani sekarang itu saya bangganya adalah petani sekarang itu lebih maju. Dulu orang jadi petani malu loh. Bener nggak, Dok? Ya, betul. Jadi bukan pekerjaan yang bergengsi. Ya. Saya sedihnya adalah Indonesia itu punya lahan yang sangat luas. Iya. Tapi tidak ada satupun pemuda yang mempunyai cita-cita jadi petani. Betul. Wah, kalau sekarang kalau jadi petani kopi udah jadi kaya itu. Saya pengen, saya bangga sekarang adalah ketika petani ditanya pekerjaan kamu apa, petani. Nah itu loh, itu yang menjadi. Tapi kalau di kebanggaan. Madura nggak bisa dong nanam kopi. Ada di Di Madura, mana? di Sumeneb. Tercapai itu dengan ketinggian sama 900 Tetap meter. Robusta. Oh, yang bisa cuma Iya, Robusta. Iya. Kalau Kurang Arabica lebih nggak bisa? 400 sampai 600 mdpl kok. Kalau yang Arabica nggak bisa ya? Belum bisa. Oh, Robusta yang bisa. Oke. Di Sumeneb yang masih Iya, di satu Sumeneb. di Madura. Ya, sebenarnya ada beberapa, cuman memang tidak tereksposi dan karena memang bukan komoditi utama sih, lebih tertutup sama padi, Sama bakau. Iya, tembakau kan seperti itu. Sebenarnya ada kalau misalnya kopi di Madura ada, cuman nggak Apalagi kalau di Bangkalan nggak bisa ya? belum bisa. Nggak sesuai ya iklimnya. Sebenarnya bisa sih, asalkan kita mencari varietas atau klon yang sesuai dengan tanah di sini. Nah ini kan harus diteliti dulu nih, ini tanah kita mengandung unsur apa aja. Nah ini yang cocok ditanam dengan kopi apa. Oke, I got it. Aku jadi tahu sekarang ilmu kopi sedikit loh, sedikit tapi sedikit tahu, sedikit Yang jadi belajar. excited adalah sekarang banyak orang yang pingin jadi petani. Ya, Itu. khususnya petani kopi ya. Iya, ya apapun itu yang penting orang bangga menjadi petani. Ya,
Jadi memang awalnya pun saya pun tidak seberapa suka dengan kopi gitu kan. Jadi kalau misalnya saya bepergian kemana-mana, saya nggak mau ngopi. Justru kalau orang-orang kan misalnya kalau ngupir kemana-mana Iya, jauh pasti, gitu ya, pasti kopi. berhenti di rest area kopi gitu kan. Pasti. Kalau saya nggak, saya asalkan minum teh hangat, saya melek lagi. Karena di teh sendiri kan juga ada kafein. Oh iya mungkin karena apa? Karena bagi saya sebetulnya bukan tidak mau kopi. Jadi kalau misalnya saya pergi jauh nyetir gitu dari rest area, kalau saya minum kopi, saya nggak lama lagi akan berhenti di rest area berikutnya untuk kencing. Iya, pasti. Karena kopi itu dari kesehatan dia punya efek diuresis. Iya, betul. Efek diuresis itu maksudnya dia efek yang melancarkan Iya, kencing. kebayang kalau misalnya saya ngejuri gitu kan harus minum beberapa jenis kopi dan banyak banget gitu Iya. kan, otomatis Bolak-balik ke toilet. geser. Itu memang efek kopi. Iya, betul. Jadi di kesehatan Sebenarnya sudah ada. nggak hanya di kopi aja, di teh pun sebenarnya, cuman nggak terlalu Nggak terlalu, besar makanya itu seperti alasan saya kalau saya berpergian jauh, Iya. saya nggak mau minum kopi Iya, karena saya bisa betul. berhenti terus, nggak Iya, nyampe betul, gitu. betul. Saya pun sendiri juga masih seperti itu. Saya cuma teh hangat gitu duduk, Iya, jadi santai gitu. punya pengalaman itu ketika saya ngejuri di salah satu, jadi coffee camp gitu, saya harus ngejuri di situ gitu kan. Udah tempatnya dingin, saya harus ngopi, sementara tempat tenda dengan toilet itu jauh banget. Aduh, itu tersiksa banget. Wah, iya betul. Apalagi nanti kalau pas di Mekah, itu toiletnya jauh-jauh kalau dari Nah, di itu. masjid. Jangan minum kopi. Oke. Aduh, terima kasih banget nih Mbak Titi atas kedatangannya. Saya jadi banyak tahu tentang ilmu kopi. Ya walaupun bagi saya ini hanya ilmu yang sedikit lah. Masih banyak ilmu-ilmu kopi yang lain yang belum saya ketahui dari Mbak Titi dan teman-teman. Semoga nantinya Mbak Titi bisa membawa dan membangkitkan pecinta-pecinta kopi ini semakin banyak di Bangkalan khususnya ya. Karena kan Mbak Titi lahir di Bangkalan. Iya, betul. Walaupun sudah jadi juri nasional dan barista terkenal sekarang. Jadi saya harap pemuda-pemuda di Bangkalan khususnya bisa semakin banyak untuk menjadi pecinta kopi dan menjadi seorang barista. Terima kasih Pesan Mbak Titi. terakhir mungkin. Iya, pesan terakhir untuk para pecinta kopi. Kalau untuk pecinta kopi mungkin paling ini, ayo cintai Indonesia lewat secangkir kopi. Ayo cintai Indonesia lewat secangkir kopi. Itu pesannya Mbak Titi, keren banget. Oke, terima kasih Mbak Titi. Ada Mas, ada souvenir. Souvenir dari kita. Ukuran kaosnya apa Mbak Titi? Bebas sih. Nah, kalau L, dikurang L kasih aja, S ya? L. L. Ya. Nanti ada Terima kasih, ini bisa aku pakai. bisa dibuka Thank dulu, you. ditunjukin kamera. Oh iya. Bisa Ini dibuka dulu. aku pakai Dibuka besok dulu deh. aja. Kebetulan besok harus training di luar kota. Wah, sip. Mantap. Jadi ya Adel Bima 1208 channel mungkin bisa dibalik juga kaosnya. Like, subscribe, and comment. Oh iya, benar. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih Mbak Titi atas Sama-sama. kedatangannya. Semoga semakin banyak untuk pecinta kopi dan ilmu ini bisa mengedukasi mereka. Amin, Kita amin, semua. amin. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat dari Albima 1208 channel.